Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Alkitab Menjawab. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama dari akun Cheryl TV 4297. Pak Pendeta mau tanya, Yonan di Bandung. Saya sering mendengar kesaksian ketika ada seseorang yang sudah dekat kematian, bahkan beberapa menit sebelum wafat, sering ditanya, maukah engkau terima Tuhan Yesus? Kemudian dijawab mau. Saya kadang bingung, ia terima dengan sadar ataukah hanya di mulut? Apakah dia mendapat anugerah keselamatan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yonan atas pertanyaannya. Jawabannya adalah ya, dia mendapat anugerah keselamatan. Karena dia menyatakan kemauannya untuk menerima Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 tertulis, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi dapat dipastikan kemauannya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau percaya kepada Tuhan Yesus adalah dorongan Roh Kudus, dan karena itu dia pasti diselamatkan. Pertanyaan berikutnya dari akun Oviox 3651. Ada pernyataan bahwa leluhur kita dari binatang tak bertulang. Gimana tuh Pak Pendeta? Jelas kita tidak percaya pada argumentasi ataupun pendapat demikian. Dalam kitab Kejadian jelas dinyatakan bahwa kita diciptakan. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambarnya. Dan proses penciptaan manusia itu tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 7, di mana Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Hawa atau perempuan diciptakan dari Adam. Tuhan mengambil tulang rusuknya dan menciptakan Hawa. Dan setelah itu, multiplikasi populasi manusia di bumi terjadi karena adanya reproduksi. Pertanyaan berikutnya dari akun Cici Lala K6I. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menanggapi perkawinan adat? Kalau harus terpaksa menerimanya, batasan apa yang harus dijaga? Perkawinan adat tidak masalah sejauh tidak ada pemujaan dewa-dewi atau pemujaan berhala. Jadi perkawinan adat boleh-boleh saja dilakukan, tidak jadi masalah sama sekali. Selama itu dilakukan hanya sebagai bagian dari suatu tata cara atau budaya tanpa melibatkan suatu pemujaan dari dewa-dewa tertentu. Ada banyak perkawinan adat yang di dalamnya justru diisi dengan doa-doa kepada Tuhan Yesus, ada puji-pujian, dan berbagai hal yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Pertanyaan berikutnya dari akun Dion22F9G. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya tentang bagaimana roh manusia ketika ia mati. Di tempat saya ketika ada orang mati, di situ pasti ada salah satu anggota keluarga yang kerasukan dan diyakini bahwa itu adalah roh orang yang sudah mati tersebut. Dan dia juga berbicara seolah-olah itu adalah orang yang sudah mati. Roh orang yang sudah mati tidak akan kembali lagi dalam bentuk apapun kepada kita yang masih hidup. Ada keterpisahan antara roh orang yang sudah mati dengan kita. Orang yang sudah mati rohnya kembali kepada Tuhan, ditempatkan di satu tempat sesuai dengan apa yang setimpal bagi dirinya. Iblis bisa menyerupai malaikat. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan kalau iblis bisa menyerupai malaikat, maka iblis bisa menyerupai juga orang yang sudah mati. Seakan-akan orang yang menjadi mediator dimasuki oleh roh orang yang sudah mati, lalu berbicara seakan-akan itu adalah roh orang yang mati. Memang seringkali apa yang dikatakan meyakinkan dan sangat-sangat spesifik yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya berkaitan dengan roh orang yang mati. Tapi jangan kita heran karena iblis tahu, iblis bisa menyerupai. Dan iblis adalah pembohong yang luar biasa. Dia adalah penipu daya yang hebat. Dia bisa memperdayai setiap orang untuk percaya sesuai dengan motivasi iblis itu. Jadi sekali lagi jawaban atas pertanyaan ini,
bahwa roh orang yang sudah mati sudah terpisah, sudah ada tempatnya, sudah disediakan Tuhan. Dan orang yang kerasukan, anggota keluarga yang kerasukan itu, dapat dipastikan dia kerasukan bukan oleh roh orang yang sudah mati, tapi kerasukan oleh iblis. Pertanyaan yang terakhir yang akan saya jawab dalam kesempatan ini berasal dari akun user BI8KB8XR5Q. Shalom Pastor dan Bapak Ibu semua, ada pertanyaan apakah salah jika ada yang berpendapat bahwa maksud 10% dari persepuluhan yang dikembalikan bisa juga dari hasil setelah dipotong dengan biaya kebutuhan rutin setiap bulannya? Jawaban untuk pertanyaan ini, ya boleh saja, silahkan. Sesuai dengan kerelaan dan komitmen saudara. Ada orang yang mengambil 10% dari penghasilan kotor, ada juga yang mengambil 10% dari penghasilan bersihnya. Itu tidak masalah. Saya lanjutkan membaca pertanyaannya. Jadi makna tidak dengan duka atau paksa menjadi selaras karena ada sebagian orang yang dengan penghasilannya terkadang masih kesulitan untuk membiayai kehidupannya. Jadi ketika mereka memberikan apa yang masih sisa, bukan berarti persembahan tersebut menjadi tidak layak, bukan? Selama mereka memberikan dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita, di tengah himpitan beban ekonomi mereka, berapapun persembahannya, bukankah itu tetap bisa dikatakan pemberian yang terbaik? Karena jangan sampai hal ini disalah tafsirkan dan menjadi beban buat kaum pengikut Kristus yang mohon maaf, hidup dalam kesederhanaan atau pas-pasan. Mohon pencerahannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tidak masalah, sekali lagi, memberi itu harus dengan sukacita, sukarela. Pemberian yang berkenan kepada Tuhan adalah pemberian dengan hati yang sukacita. Tuhan tahu segala motif hati kita, Tuhan yang tahu kondisi kita masing-masing, dan kita pun secara pribadi akan merasakan apakah kita memberi yang terbaik atau tidak. Dan yang terutama lebih daripada itu, kita perlu memberikan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah bertanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan menyertai kita dalam anugerah-Nya. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya.